Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan aplikasi yang setelah saya buat dari semasa WKL ini. Nah, baiklah, di sini kita masuk terminal dulu aja. Dan di sini udah ada app-nya, namanya Plantria. Kita akan serve app-nya. Nah, app ini itu apa sih? Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang memudahkan para petani di Indonesia untuk mengekspor tanaman, terutama tanaman hias ke luar negeri. Jadi kan kalau misalkan di dalam wilayah cakupan Indonesia sendiri marketnya kan kurang kurang bagus dan juga harganya murah mungkin ya. Jadi untuk tanaman ini lebih baik untuk diekspor dan sebagainya karena permintaan pasar di luar negeri itu beragam dan juga harganya cukup memuaskan gitu. Oke, mulai dari landing page sendiri. Di landing page ada fitur change language atau mengganti bahasa. Ini ada dua bahasa, diantaranya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga di sini ada uh, chat sebuah chatbox atau help center yang saya pakai dari API-nya Tuaktu buat ya kayak widget gitu deh. Saya pakai dari Tuaktu. Nah, oke, mungkin untuk landing page-nya mungkin cukup segini aja. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Nah, seperti biasa di aplikasi pasti sudah ada semua out mulai dari sign up, udah gitu login, forward password dan sebagainya udah pasti ada. Nah, inilah dashboard admin ya tentunya. Oke, kita sebelahnya juga masuk juga tapi masuk sebagai user aja. Nah, ini juga adalah salah satu fitur kami yaitu cookie consent, dimana cookie consent ini kan ngebantu CEO ya, search engine optimize dan juga beberapa aspek kecepatan dari website tersebut gitu. Jadi simpan cookie-nya biar cepat websitenya. Kita agree aja di sini. Kita login, jangan deh kita sign apa aja dengan username Reksa. Di sini ada Reksa titik prayoga 1012 @gmail.com 089533149306. Ini ada singgamnya aja, singgam kita sign up. Nah, untuk proses sign up nya sendiri ada proses approval atau jadi nggak semua user tuh bisa masuk ke aplikasi ini karena perlu di approve dulu sama adminnya. Nih ada terletak di sini manage user, di fitur manage user. Nah, bisa kita lihat di sini data usernya ada beberapa, ada 3 user dengan satu user depending gitu approvalnya. Oke, kita approve aja. Dan saat di approve kita back dulu, terus kita ke dashboard lagi. Nah, inilah menu dashboard dari seorang user gitu. Beda nggak jauh beda sih, hampir sama, cuman ada bedanya juga gitu. Nah, ini untuk pertama saya akan demoin usernya dulu karena user sama admin nih saling nyambung lah gitu. Mulai dari pertama kita mau mengajukan permohonan agar si tanaman ini mau diekspor ke luar negeri sebenarnya. Dengan penerimanya misalkan John Doe ya, nomor teleponnya misalkan 090187 berapa lah ini kosong. Nice. Emailnya mungkin samain aja karena nanti ada ini ya, ada apa, ada notifikasi yang masuk ke dalam emailnya sini. Nah, negaranya di sini kita pakai yang namanya autocomplete ya. Autocomplete ini akses dari database. Nanti saya bakal jelasin alur databasenya dan struktur databasenya kenapa bisa sampai segini. Nah, di sini misalkan saya pilih buat dikasih ke Indonesia, ke Amerika Samuza aja. Addressnya di mana aja. Nah, buat plan name-nya sendiri atau data dari tanaman yang bisa diekspor ya, itu kita dapat dari Kementerian Pertanian langsung dari websitenya.
kita scratch dari situ dan kita masukin ke database lah. Misalkan ada versi color, varietasnya iris dan cone-nya itu 2 misalkan, kita bisa tambah lagi misalkan plannya dia terus SPP, varietasnya SPP, cone-nya 1. Nah ini kan udah semua nih, udah lengkap ya. Mulai dari data penerima yang ada di sana yang mau dieksporin dan juga tanaman-tanaman yang akan dieksporkan. Oke, kita akan submit dia. Nah saat submit ini ada 2 notifikasi. Pertama, notifikasi bahwa pengajuan dibuat, dan ini masuk admin dulunya. Kita lihat aja di sini. Kita refresh. Di sini pas ada sebuah notifikasi yang tadinya 0 nih jadi 1, bahwa ada pengajuan yang dibuat dengan ID segini gitu. Dan untuk Gmail sendiri start company. Di sini mail adminnya saya pakai ini ya, pakai email orang nih, startcompany.gmail.com. Nah, di sini ada nih pengajuan mail dari mail admin sini ya ke dalam dari mail SMTP ini ke admin sini karena ada pengajuan baru. Nah, tipenya kayak gini tampilannya lah. Jadi si admin ini bakal tahu nih ada fitur yang memudahkan admin bahwa ada pengajuan yang baru aja dibuat dan dia bisa nanggapin langsung gitu pengajuan tersebut. Nah sebenarnya setelah ini kita bisa lihat nih statusnya kan. Kita bisa lihat nih statusnya dengan apa aja detail requestnya dan nama detail-detailnya lah ada di sini dan timelinenya ada di sini juga. Nah setelah si user mengajukan, admin yang bergerak di sini. Maksudnya admin yang bergerak adalah di menu admin kan ada request nih. Ini tadi 1 jadi 2 nih. Ada tambahan lagi nih Amerika Samoa yang tadi. Nah, di request ini ada nih new request namanya John Doe. Tapi dia belum masuk list request. Kenapa? Karena dia belum di-approve di sini nih. Karena belum di-approve sama adminnya. Nah, adminnya punya 4 dokumen untuk diberikan kepada kepada badan negara lah. Pertama ada dokumen pengajuan yang isinya seperti ini ya, dengan detail tanamannya ada di sini dan sebagainya gitu. Terus di sini juga ada kebenaran dokumen untuk ya ini mah cuman dokumen-dokumen untuk pengajuannya aja sih sebenarnya, biar ke pemerintahannya tuh gampang karena kan ekspor tuh ribet juga. Makanya kita tuh membuat aplikasi ini sebagai penengah gitu, penengah antara petani dengan orang luar gitu biar ekspornya gampang ya. Inilah ada beberapa dokumen diantaranya dan juga ada invoice-nya juga, kita bisa lihat di sini dengan harganya berapa gitu. Dan juga di sini misalkan itu sekilas tentang dokumen ya. Oke, kita langsung approve aja. Nah, saat pengapprovean ini ada notifikasi juga tuh ke user. Halo sir, your request has been granted. Halo sir, your request has been approved gitu. Jadi si user juga bisa tahu nih bahwa oh ternyata request saya tuh udah di approve, dan di sini statusnya pun berubah jadi progress. Yang tadinya waiting for approval kan jadi progress gitu. Dan juga di mailnya sini nggak tahu saya komen, nggak tahu saya ini ya, saya juga agak lupa juga. Tapi setahu saya nggak bisa sih, soalnya dari mail SMTP ke diri saya sendiri itu ya guys ya, jadi harusnya tidak masuk. Oke, tidak apa-apa, harus tunggu. Ini nggak masuk ya, karena emang ke diri saya sendiri harus mailnya harus beda, mail SMTP nya sama penerimanya. Oke, lanjut aja. Di sini kan berarti dia udah diterima nih requestan dia. Nah setelah requestan dia diterima, dia ada beberapa tahap nih yang bisa diganti oleh admin. Pertama ada verifikasi teknis, approval director general, and your request as accepted, please complete the payment. Karena sebenarnya saat saya pindahin ke sini
misal itu. Nah, saya masih penasaran kenapa nggak kekirim. Tunggu. Tapi anything for you, mungkin pending ya, harusnya kekirim sih. Dan kalau kekirim pun jadi kayak gini nih. Wait. Nah, jadi kayak gini harusnya, atau ya kayak gitu. Oh ini nih ada nih, baru kirim, pending ternyata. Nah, dia ngasih tahu juga nih ke email si pemohon bahwa dia sedang dalam status apa gitu, setuju dirjen dan sebagainya dan anything for this. Oke. Tadi nyampe mana? Oh ya, tadi kan statusnya berubah kan dari yang tadinya approved jadi approval director general dan progress 3 errornya di sini. Saat dilihat di menu user, di pas ke detailnya itu track. Nah, dia juga jadi 3 nih. Nah, ini dia. Udah ada timelinenya juga di sini nih. Dia berarti sekarang sedang tahap dokumen has been approved ini lagi pending karena belum diganti nih sama si admin. Misal kita ganti nih langsung ke sini, your request is accepted, please complete the payment. Setiap perubahan status harusnya ada notification email. Nah, ini jadi supaya si user pun tahu gitu bahwa status dia tuh udah dirubah gitu. Nah, oke, di sini kan sudah di accept, berarti kan menunggu pembayaran dari si user. Tapi sebelum itu kita bisa masukin nih di realization. Di realization ini terus kita bisa nambahin nih nomor SIP-nya berapa, misalnya kayak gini, nomor phytosanitary-nya berapa, invoice USD-nya berapa, total tanaman yang di request berapa dan yang terrealisasi berapa. Karena kan si admin ini bakal ke direktorat di Indonesia Pertanian lah, ke Badan Pertanian. Jadi kan nggak semua tanaman tuh berhasil terrealisasi dan sebagainya, jadi bisa di track di sini gitu. Kita bisa add. Nah, ini udah ada nih data dia. Nah, setelah itu ini kan tadinya status 3 ya, sekarang jadi status 4 karena tadi udah ganti kan, menunggu pembayaran. Nah, dokumen has been approved, kira-kira has been approved, tinggal menunggu pembayaran dari si user gitu ya kan. Tunggu, saya takut nggak kerekam aja sih. Oke, kerekam. Oke, di sini ada status pembayaran di mana bisa dibayar sekarang nih. Nah, pembayaran ini saya pakai API-nya Mitrans atau Snap-nya Mitrans. Karena apa? Karena ya tadinya mau Sendit sih, cuman karena Mitrans lebih komunitasnya lebih kuat, jadi saya milih Mitrans aja sih. Sebenarnya nanti akan ada PayPal juga, karena selain pengajuan atau permohonan ini bakal ada marketplace juga gitu. Saya cari ininya tadi, credit cardnya. Oke, kita ambil yang ini aja. Kita bayar ya, misalkan bayar kartu kredit dengan nomor kartu ini berlaku hingga 25/01/25, GVV nya 123 dan bayar. Transaksi berhasil atau transaksi sukses. Maka saat transaksi sukses di sini akan ada gitu. Nah, di sini pun udah sukses nih. Pembayarannya juga udah berganti jadi sukses. Nah, udah gitu kita ganti bentar. Ini juga udah jadi 6 nih, payment accepted, karena paymentnya sukses tadi. Kalau nggak sukses dia bakal ketahan gitu di sini. Oke, kita balik lagi ke admin. Di admin udah berubah harusnya pengajuan dia. Nah, pengajuan dia berubah nih, jadi payment accepted. Yang tadinya si ini tuh apa? Si payment accepted sampai bawah itu disable karena dia udah bayar, jadi di enable sama sistemnya gitu. Nah,
Oke, kita karantin proses ini, proses karantina tanaman, jadi dilewat aja langsung ke delivery. Saat saya pindahkan ke delivery, ini akan ada menu baru nih buat masukin phytosanitary, kurirnya, dan juga nomor resipennya, serta biaya-biaya lainnya seperti ongkir, biaya karantina gitu dan sebagainya. Oke, misalkan kita pilih ongkir, pilih kurir misalkan DHL. Airplane-nya kan DHL tuh nggak pakai airplane, nomor resipnya 1 2 3 4 10. Nah ini ongkirnya misalkan 13.000, biaya karantinanya misalkan 12.000 ya. Di sini kita masukin PDF dulu buat phytosanitary. Kita di sini pakai yang ini aja ya, yang apa, dummy data dulu aja kita kayak. Oke, sukses adresif. Dan saat di sini tadinya phytosanitary-nya belum tersedia dan pengirimannya juga belum terkirim, jadi gini. Nah, biaya pengirimannya udah ada nih di sini 13.000. Nah, phytosanitary-nya juga udah ada karena filenya udah kita masukin tadi. Serta pengirimannya memakai DHL. Di sini tulisannya track DHL. Kalau pakai UPS track UPS. Kalau pakai kargo kita harus ngisi airplane-nya dan sebagainya. Kita bayar dah sekarang. Karena sebenarnya biaya karantina yang tadi itu, biaya karantina itu kan kita yang bayar ya, si admin yang bayar gitu, si user nggak perlu tahu tentang biaya karantina. Oke, kita bayar lagi aja. Kalau kredit nomor kartu yang sama dengan 2501 salah 0125, CVV nya 123 dan bayar. Oke, sukses. Oke, selesai aja. Di sini kita bisa track DHL juga nih. Saat kita pencet track DHL, dia bakal masuk ke API-nya DHL. Sebenarnya tadinya mau pakai API, maksudnya API itu jadi data-data dia masuk ke dalam website kita dan di styling oleh kita sendiri. Tapi karena mungkin DHL ini ada limit requestnya juga, jadi saya nggak pakai lah, mendingan di redirect aja kayak gini. Dan di sini ada tracking gitu. UPS pun sama, nanti bakal gitu dan sebagainya. Dari sini kita bisa download file phytosanitary-nya juga, kita lihat apakah sama. Ya, sama. Betul. Kita refresh aja. Nah, lihat. Di sini udah nggak bisa diklik lah. Udah sukses gitu. Jadi dengan pembayaran berhasil sebagainya. Oke. Tadi proses delivery. Nah, saat filenya terisi, dia jadi gini nih, keisi ikonnya juga berubah gitu. Nah, cuman ada satu hal yang sebenarnya ada dua request di sini. Ada jadi negara itu ada yang perlu file lisensi buat ekspor impor. Contohnya misalkan kayak USA gitu dan sebagainya, perlu file lisensi gitu. Kita langsung contohin aja di sini karena kita tadi ke mana tadi? Ke Amerika Samoa. Nah, di sini ada yang namanya country license fiturnya. Kita bisa aktifin dan nonaktifin file lisensinya, apakah dia butuh atau enggak gitu. Misalkan Amerika Samoa misalkan. Kita nyalain nih Amerika Samoa. Di sini, nah file lisensinya bisa diupload nih. Sebelum didownin sama si ini, sama siapa tadi, sama si admin. Jadi dicek dulu nih file lisensinya. Misalkan admin lihat request. Dia ngecek nih. Oh, ini ternyata butuh file lisensi gitu. Tapi file lisensi belum ada di Amerika Samoa. Misalkan kita masukin lisensi itu berupa ini ya, lisensi itu berupa gambar atau PDF atau apalah. Terus gini aja biar cepat. Nah, di sini admin tuh bisa download lisensi dia. Nah gitu. Kayak ini pasti bener lah dan sebagainya. Nah, gimana tadi request? Saat semuanya udah beres, saat semuanya udah terpenuhi, saat ini udah pengiriman berarti kan ya, karena ada tuh in delivery. Dengan status kayak gini, maka si admin bisa langsung ngedown in request ini. Misalkan kita langsung down dan selesai. Di sini pun bakal selesai semuanya. Down. Dan transaksi pun selesai dari sini. Nah,
Selain daripada request tadi, ada beberapa pendukung, di mana di antaranya ada ini nih, si admin bisa nge-tracking file manager dari sini, batas negaranya apa, lisensinya gimana, file pengajuannya apa, dan sebagainya. Di sini pun ada kontrol lisensi yang tadi saya jelaskan buat lisensi negara gitu. Nah di sini ada list plan-nya, tanaman-tanaman yang bisa diekspor, data tanamannya gitu. Dan juga yang tadi realisasi buat nambahin data-data apa namanya, kayak nomor SIP, tanggal realisasinya kapan, nomor PT sanitarinya apa, dan sebagainya. Untuk pricing management sendiri, nah sebenarnya ini menarik pricing management ini. Pricing management ini sifatnya dia apa namanya, karena pengajuan itu tidak apa ya namanya, tidak berdasarkan suatu tanaman gitu, tapi berdasarkan jumlah. Jadi gini, kalau dia di pengajuannya jumlahnya di 12 tanaman dia mengekspor, dia bakal masuk ke sini nih, harganya 50.000 per tanamannya. Tapi kalau dia lebih dari 50, dia bakal segini kan harganya. Jadi bukan berdasarkan harga tanaman gitu, tapi berdasarkan quantity gitu. Di pricing manajemen ini akan diatur. Ada sih. Dan beberapa ini lain mungkin ya. Bentar, kita coba sini. Nah, di sini udah kelihatan kan ada 5 request di sini. Di sini ada report dan juga menu-menu filter ini ya ini mah biasa lah gitu. Kemudian di sini pun ya kayak ada profile gitu, change profile, change password, di sini ada gitu, dan sebagainya gitu sih. Itu mungkin ya. Nah, untuk apa namanya, untuk aplikasinya sendiri mungkin akan ada pengembangan diantaranya buat marketplace dan ya marketplace aja sih. Jadi si ini tuh siapa namanya, si orang luar itu bisa membeli tanaman dari Indonesia itu sih. Mungkin cukup segitu buat aplikasinya ya. Untuk aplikasinya sebenarnya saya udah hosting juga sih, sebenarnya udah di hosting juga ini aplikasi di plansasri.co.id, bisa dilihat juga. Ini memakai AWS, terus di EC2 nya, dan juga udah memakai load balancer gitu, tapi ya masih T2 small kalau nggak salah, masih kecil gitu. Bisa langsung order aja di sini dan sebagainya gitu. Nah, untuk database-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, untuk database-nya sendiri kita bisa lihat dari sini. Di sini kan ada yang namanya Planteria nih, database Planteria. Nah, di sini ada beberapa database yang penting sebetulnya. Di sini ada pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah data-data pengajuan yang tadi dibuat gitu. Ada user ID. Langsung kita ini aja dia designer. Nah, di sini biar kelihatan juga relasi-relasi antara mereka. Nah, saya udah bikin migration-nya juga buat ini, untuk coding-nya biar gampang. Wait. Panjang sekali. Oke. Nah, di sini ada beberapa data. Di sini ada pengajuan, misalkan di pengajuan ada kolom user ID, pengajuan ID, negara tujuan, nama penerima, alamat penerima, dan sebagainya, file lisensi, SIP, air plan-nya apa, date, status, payment status, jumlah pembayaran, transaction ID, payment status yang kedua, payment status message, payment type, approval kode, snap token tambahan, keterangan, dan sebagainya ada di pengajuan ini. Nah, pengajuan ini punya relasi ke user karena di sini ada user ID kan. Nah,
dalam satu pengajuan juga dia punya banyak sepengajuan ini varietas dan tanaman yang tadi. Jadi misalkan pengajuan ini punya beberapa tanaman sih, ada 5 misalkan, tanaman apa aja, kuantitinya berapa, varietasnya apa dan sebagainya. Jadi pengajuan ini dia relasi lagi ke tanaman, karena tanaman ID ini kan dapatnya dari database tanaman gitu. Dan terakhir ada database country ini saya dapat dari GitHub-nya siapa ya, ada country sendiri kan harusnya update kan. Tapi di sini karena kita masukin database otomatis nggak pakai API, karena kalau pakai API si autocomplete itu bakal lama juga, karena request ke API nya kan cukup berat gitu, apalagi buat autocomplete. Oke, mungkin untuk database-nya segitu sih. Karena dan terakhir notification ini perlu menurut saya, karena mulai dari emailnya bakal kemana ke si user gitu, dan notification-nya bakal di-insert kemana itu ada di sini. Itu aja sih. Oke, mungkin untuk demo apps-nya untuk mata pelajaran basis data mungkin cukup sekian. Dan ya, seperti biasa, terima kasih. Bye bye.